Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari bersama-sama kita berusaha mempertahankan stabilitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila stabilitas iman ini selalu kita jaga, kita akan sampai kepada sasaran la'allakum tattaqun. Karena sasaran yang harus kita capai takwa harus melalui mukmin, harus melalui iman. Tidak bisa manusia langsung syahadat muslim terus mutakin, tidak bisa. Harus melalui jenjang mukmin dulu. Manusia muslim, mukmin, baru mutakin. Sehingga panggilan Ramadan juga dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Tidak menggunakan ya ayuhan nas kutiba alaikumussyam. Tidak menggunakan ya ayuhal muslimun kutiba alaikumussyam. Tapi khususon ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hanya orang yang beriman yang rindu dengan sholat. Hanya orang yang beriman yang rindu dengan puasa. Hanya orang yang beriman yang rindu dengan ibadah qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Tidak semua orang Islam. Ada bahkan banyak umat Islam rumahnya gandeng dengan masjid, halamannya gandeng dengan masjid, suara pengeras suara menjangkau rumah mereka, tapi belum beranjak menuju ke masjid Allah. Maka yang memakmur ke masjid tidak sembarangan orang. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, al-ayah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Mengapa dikatakan hanya orang muslim? Karena Allah Maha tahu tidak semua orang Islam rindu dengan masjid. Itu sebagai pengantar, mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang saya hormati, pertemuan pertama kami sampaikan tentang jadikan Al-Qur'an sebagai basic pendidikan keluarga yang kami sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Bahwa Quran merupakan pelajaran, Quran merupakan penyembuh, Quran merupakan petunjuk atau rambu-rambu, Quran sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. An-Nur surat 10 ayat 57. Pada lembar yang pertama telah saya sampaikan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini tentang apa sih kita harus memahami Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepada kalian Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Mau'idah mir rabbikum, Quran sebagai pelajaran dari Tuhanmu. Jadikan Quran sebagai pelajaran, jadikan Quran sebagai bahan ajar, pelajaran dan bahan ajar yang datangnya dari Allah. Al-Quran huwa kalamullah, in huwa illa wahyu yuha. Wasifa'ul lima fis sudur, jadikan Quran sebagai penyembuh lima fis sudur, segala penyakit yang ada dalam dada manusia. Syirik, dendam, takabur, sombong, riya, dan yang sepadannya. Wahuda,
dan jadikanlah Quran sebagai petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah rambu-rambu. Petunjuk adalah peta. Petunjuk adalah kompas. Maka jadikan Quran sebagai rambu-rambu, peta dan kompasnya orang Islam. Yang keempat, warahmah, dan jadikan Quran sebagai rahmat dari Allah lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Jadikan itu sebagai standar kita. Pagi hari ini akan kami sampaikan, sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah. Sholat merupakan perjalanan rohani menuju Allah. Bukan sholat merupakan perjalanan untuk menuju kursi caleg misalnya. Karena ada orang yang mau nyalek masjid, bar itu enggak. Yang jadi aja enggak, apalagi yang enggak jadi. Nah, jadi sholat perjalanan rohani menuju Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini merupakan SK, surat keputusan, atau zaman dulu beslit, ya, beslit. Allah membuat keputusan, sesungguhnya orang beriman pasti beruntung. Mustahil Allah akan mengkhianati firman-Nya. Maka barang siapa beriman kepada Allah, dijamin untung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin berbahagia. Tatkala belum sampai kepada sasaran beruntung dan bahagia, pasti ada kekurangan dalam diri kita, ada kesalahan dalam diri kita. Allah menunjuk diantaranya, siapa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang khusyuk dalam sembahyangnya. Di antara orang yang beruntung ada orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka tatkala kita sholat, masuk masjid, wudu, melangkah masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid, khusyuk, mulai khusyuk, lapor, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai laporan kita masuk rumah Allah. Kemudian sholat 2 rakaat, baru dipersilakan duduk dengan duduk iktikaf. Jadi mulai dari start dari luar dah khusyuk, duduk iktikaf sambil menunggu imam untuk memimpin sholat berjamaah. Jadi dalam masjid nggak ada keramaian, nggak ada tepuk tangan. Karena salah satu gangguan orang sholat adalah siulan dan tepuk tangan. Siulan, kadang-kadang di masjid dibuat siulan. Siulan bisa diwakili dengan suling, siulan. Tepukan, tepuk. Ini termasuk gangguan daripada sholat. Tepukan sekarang sudah modern, pakai terbang. Tepuk, pak pak plung plung blung, pak 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 plung 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 blung. Jangan di masjid dong, karena masjid dari khusyuk. Jadi itu gangguan daripada sholat. Jadi ada dalam bimbingan sholat, ya, hal-hal yang mengganggu daripada sholat. Di antaranya godaan setan, malas, diejek orang lain, rame saja. Di masjid gangguannya adalah rame. Saya tunjukkan satu saja. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa Makkah wa tasdiqah. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi dulu dilurui oleh Allah, oh mereka hanya siulan, hanya tepuk tangan. Ini gangguan daripada sholat. Maka rusaklah azab, ya. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi di masjid jangan pakai siulan,
Jangan pakai tepukan tangan. Siulan zaman dulu kan asli dari mulut. Misalnya ya. Tapi sekarang disambung mulutnya dengan bambu. Ini siulan. Solemnisasinya. Tepukan mengganggu sholat. Tepukan sekarang enggak belaka suta seperti ini, ya. Pakai genjring, pakai alat ditepuk, pak pok bung bung bung, pak pok bung bung bung. Ini tepukan. Karena nggak mungkin dia mau pakai ini. Karena udah modern, sekarang pakai alat. Ya, ini salah satu gangguan sholat. Kita lanjutkan. Khusyuk itu yang bagaimana? Standar khusyuk yang bagaimana? Karena Allah yang menyampaikan alladzina hum fi sholatim khashi'un, yang menyatakan orang beruntung adalah Allah. Maka yang membuat kriteria khusyuk adalah Allah. Lihat nomor 2. Al-Quran surat Al-Baqarah 46. Bagaimana sholat yang khusyuk itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat yang khusyuk adalah di mana orang-orang yang sholat meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi standar khusyuk adalah tatkala dia sholat merasakan kehadiran Allah bersamanya. Ini khusyuk. Merasakan saya sedang berdampingan dengan Allah. Merasakan saya sedang berhadapan dengan Allah. Ini akan mendatangkan kekhusyuan. Contohnya pun apa Pak? Paling gampang. Jenengan rapat di kelurahan misalnya. Jagong kok jejer lurahe. Rapat nang kecamatan, jagong kok jejer camate. Rapat di kabupaten, lenggah bersama bupatinya. Bagaimana kira-kira posisi Anda? Lebih tenang, akan khusyuk. Enggak. Ini gambaran miniaturnya. Karena dunia ini miniatur akhirat. Ya. Jadi kalau panjenengan berdampingan dengan siapapun, apalagi satu tingkat lebih tinggi, maka duduknya akan diatur dengan sendirinya. Ya, diatur dengan sendirinya. Ini gambaran kekhusyuan. Maka tatkala kita sholat, Allahu Akbar, harus merasakan kehadiran Allah bersamanya. Kalaupun tidak melihat Allah dengan wajah Allah, tapi panjenengan yakin Allah melihat kita. Yakin Allah melihat kita. Maka anggaplah kita sedang berdialog dengan Allah. Sedang bercakap-cakap, sedang bercanda. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Mu itu dari bahasa kamu, hanya kepadamu, hanya kepada kamu. Kalau panjenengan mengucapkan kepadamu, munya jauh apa dekat? Hanya kepadamu, berarti dua orang. Beda dengan kepadanya. Kalau kepadanya berarti nyanyi orang ketiga, enggak berhadapan. Hanya kepadanya saya datang. Tapi kalau hanya kepadamu berarti apa? Berhadapan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Jadi perasaan khusyuk itu standarnya adalah tatkala kita sholat merasakan kehadiran Allah bersama kita. Sehingga tidak asal sholat. Ditanya, Kang sudah sholat belum? Allah sing penting sholat. Nah, jadi merasakan. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua total kepada Allah karena sedang berhadapan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dia yakin bahwa mereka akan kembali kepadanya.
Besok arep diwelehna. Oh, kowe ora tau berhadapan karo nyong ya. Oh, si A aktif berhadapan karo nyong. Duhur, Allahu Akbar. Asar, Allahu Akbar. Maghrib, Allahu Akbar. Isya, Allahu Akbar. Subuh, Allahu Akbar. Ngisi absen. Kalau nggak pernah absen, ditakokna karo gurune ibarat sekolah begitu. Loh, kowe dene ora tahu hadir, kemana kamu? Ya. Ya. Jadi kalau kita Allahu Akbar, kita hadir di hadapan Allah. Salat apapun. Dan Allah menyatakan salat adalah untuk mengingat aku, bukan untuk yang lain. Ya. Silakan nomor 3 surat 20 Toha ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis sholata lidzikri. Allah menyatakan di hadapan Muhammad untuk disampaikan kepada hambanya. Innani satamana ingsun iku anallah. Ingsun ya Allah. Saya ya Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali ana, kecuali aku. Allah menyampaikan seperti itu, maka jangan keliru. Ya. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku, maka menyembahlah kepadaku dengan cara waqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Tatkala sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah, dan sholat adalah lidzikri. Sholat adalah untuk mengingat aku. Jadi orang yang sholat ingat kepada Allah. Orang yang sholat ingat kepada sing aweh umur, sing aweh rezeki, sing aweh pangkat dan jabatan. Nyong bisa tuku pit, tuku motor, tuku mobil, bisa nggawe rumah karena campur tangan Allah dengan kita. Tanpa campur tangan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah membuat sebuah pernyataan, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, waqimis sholata lidzikri. Perlu dicamkan. Kita sholat ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Oh, Darman eling karo inyong. Miniaturnya bagaimana? Kalau anak ingat sama orang tua semakin dekat dengan anak. Kita ingat dengan tetangga, tetangga semakin dekat dengan kita. Sekolah, ingat dengan gurunya, hormat dengan gurunya, guru pun akan ingat kepada kita. Kayak bocah melas temen ya, bendina mangkat, sinau tak sinau, les tapi mandan cekak pikiran mbok. Kudune biji 5 jadi 5,5. Ini kebijakan seorang guru. Dekat dengan dosen akan beda dengan yang selalu menjauh dengan dosen. Dekat dengan atasannya beda dengan yang tidak dekat dengan atasannya. Ini sunnatullah. Ya. Di mana-mana negara seperti itu. Dekat dengan bupatinya beda dengan yang jauh. Dekat dengan presidennya jauh dengan yang beda dengan yang jauh dengan presidennya. Ini sunnatullah. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Takaran khusyuk ya, adalah kita yakin bahwa sholat kita sedang dinilai oleh Allah. Sholat kita sedang dilihat oleh Allah. Dari mana kita tahu? Nomor 4. Surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 218, 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fisyajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula
perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi yang nilai sholat bukan sebelahnya, bukan gurunya, bukan orang lain, tapi Allah sendiri langsung melihat. Yang menilai Allah. Miniaturnya di mana? Kalau panjenengan lomba di panggung, ya, lomba karaoke, kayak lomba kur atau lomba apa, masuk panggung ditata dulu, khusyuk jalannya, teratur, bahkan seragam, berdirinya ditata, karena merasa dinilai, ada tim penilai tuh penilai, saya di panggung, karena yang dinilai merasakan dirinya yang dipantau oleh tim penilai. Maka posisi gerak apapun diatur. Ini yang gambaran khusyuk. Mudun kang panggung pe diatur. Hormat pertama diatur, hormat kedua diatur. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Makanya dalam gerakan di panggung secara bersama-sama dilihat gerakannya pada ora, ya. Miring kanan kabeh, miring kiri kabeh, misalnya begitu. Dilihat. Nah, sholat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sholat kayak kinjeng apa? Jangan sholat kayak kinjeng cewek. Genulit. Maka imam-imam harus tahu warattilil Qur'ana tartila. Imam harus baca Quran dengan tartil. Ya. Contohnya tadi misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tartil dia. Ar-Rahmanir Rahim. Misalnya, Maliki Yaumiddin. Halus. Jangan sampai menjadi imam Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Karena ada standarnya, warattilil Qur'ana tartila. Nah. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang bertakwa, orang beriman, ya, demit orang dulit, nah setan orang dulit apa? Iya, demit orang dulit, setan orang doyan. Kok orang dulu bilang begitu ya? Karena melihat Al-Quran. Ya. Orang yang takwa, orang beriman, demit orang dulit, setan ora. Mari kita lihat ayatnya. Bahasa Jawanya begitu, demit orang dulit, setan ora doyan. Nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alladina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Setan lari terbirit-birit bagi orang yang beriman dan bertawakal. Maka pasrahkan segala kehidupan kita kepada Allah. Tadi yang saya katakan, inna sholati, sak temene sholat ingsun, wa nusuki, dan ibadah kula, wa mahyaya wa mamati, urip lan matine kula, lillahi rabbil alamin. Kalau orang sudah pasrah kepada Allah, berpihak kepada kebenaran, penjahat-penjahat akan mengadakan perhitungan. Maka orang yang selalu berpihak kepada Allah, dia takut membuat perhitungan. Keprimen dia lengser, keprimen dia jatuh, keprimen dia jauh dari keberhasilan. Setan kusak-kusuk terus. Karena dia sulit merobohkan orang yang beriman dan bertakwa. Kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin bukti? Nabi Musa alaihissalam. Apa sih kemampuan Musa? Apa sih kekayaan Musa? Berapa sih jumlah pasukan Musa? Enggak ada. Musa nggak punya militer, Musa nggak punya Polri kalau orang Indonesia, Musa nggak punya markas. Tapi karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasanya ditumbangkan oleh Allah.
oleh orang yang berpihak dengan kebenaran. Musa suruh keluar dari istana. Padahal Musa adalah anak asuh Fir'aun. Dari mulai bayi Musa sebagai anak asuh Fir'aun. Karena Musa berpihak kepada yang benar, si angkara murka ini memusuhi Musa. Di mana ada Musa, pasti musuhnya Fir'aun. Apa sekarang ada Musa? Banyak. Apa sekarang ada Fir'aun? Banyak. Maka orang yang identitasnya seperti Musa dimusuhi terus oleh Fir'aun itu. Contoh lagi siapa? Ibrahim. Apa sih kemampuan dunia Ibrahim? Apa punya istana? Apa tinggal di istana? Enggak. Di hutan belantara, dibuang. Sampai penguasa ingin membunuh Ibrahim dengan cara dibakar. Apa yang terjadi? Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Siapa Ibrahim? Siapa Musa? Beliau adalah ulama purbakala. Ulama zaman purbakala. Jangan lupakan sejarah. Ulama-ulama pasti dikejar-kejar oleh Fir'aun dan Namrud. Quran itu sebagai contoh. Maka di sini surat An-Nahl 99. Sesungguhnya setan itu tidak berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sulit untuk menumbangkan orang yang beriman sulit. Dibakar Ibrahim, disiksa Musa, tapi diselamatkan oleh Allah. Apapun kekejian penguasa, orang yang berpihak kepada Allah, orang yang berpihak kepada kebenaran, pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 100. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah. Jadi Allah memberikan ini keputusan Allah. Setan gak akan doyan kepada orang beriman dan bertawakal. Ya. Dia doyannya kepada orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Maka jangan menjadikan pemimpin yang berhaluan setan, pemimpin yang berhaluan iblis. Maka dekatlah kita kepada ulama, kepada para orang-orang soleh. Karena apa? Besok pun kita mohon mudah-mudahan kita di sorga bersama para nabi, minan nabiyyin, wasyuhada, wasiddiqin, wassolihin. Doa kita kan begitu. Punya anak aja mohon, Robbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Enggak ada orang mohon, ya Allah jadikanlah pemimpin saya pemimpin yang angkara murka, jadikan pemimpin ini sombong. Tapi mesti mohon, ya Allah jadikanlah pemimpin saya pemimpin yang soleh. Karena dunia hanya akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Ada firman Allah, kapan-kapan saya tunjukkan. Ya. Maka tatkala yang mewarisi kepemimpinan bukan orang soleh, itu hasil ngerebut. Ya. Jadi itu keputusan Allah bahwa seluruh pemimpin-pemimpin dunia diwarisi oleh Allah kepada orang yang bertakwa dan beriman. Tatkala pemimpin bukan yang bertakwa, bukan beriman, hasil ngerebut. Karena ngerebut, dia ketakutan. Mbok guling ngerebut dirampas lagi. Mengadak kang-kang. Karena hasil ngerebut. Di mana-mana kalau hasil rebut mesti berusaha segala cara, jangan kesimpulan. Sholat merupakan aktivitas jiwa karena sholat adalah proses perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang manusia untuk menemui Tuhannya. Allahu Akbar. Yang kedua, sholat adalah salah satu ibadah yang berkaitan dengan meditasi hubungan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, jadikan sholat sebagai moto kehidupan. Dengan sholat, mari kita menuju hidup sehat, selamat dunia, akhirat. Selanjutnya,
Salat mendidik manusia untuk selalu merasakan kehadiran Allah bersamanya. Salat tempat di mana manusia beraudensi dengan Maha Pencipta. Tatkala kita salat sedang beraudensi dengan Allah. Yang terakhir, salat adalah filter, sejenak menghirup udara iman. Sekaligus salat itu menghadirkan sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita termotivasi dengan firman-firman Allah yang tadi kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemenangan dan keberuntungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.